Ya udah kalau kamu maunya gitu. Ya udah kalau gitu kau pergi. Ya udah pergi. Bentar, aku lupa bawa dompet. Kamu boleh bayar nggak? Ya udah boleh. Ya udah makasih. Ya udah sama-sama. Aku juga bensinnya mau habis. Boleh pinjam duit nggak? Ya udah berapa? Ya udah 200.000. Ya udah nih. Ya udah makasih. Ya udah sama-sama. Ya udah. Ya udah. Halo guys, kami dari kelompok nilai ataupun kelompok 5 akan mereview alur cerita film yang berjudulkan Cinta Brontosaurus. Nah, jadi film ini juga diangkat dari novel dengan judul yang sama dan ditulis oleh Raditya Dika. Sebelum itu, kami memperkenalkan diri kami, ada Adelina dan Todo sebagai skrip, Jay sebagai editor, dan Gideon sebagai voiceover. Nah, di film juga terdapat beberapa pemeran seperti Raditya Dika, Soleh Solehun, Rizka Karen, dan masih ada beberapa lagi. Nah, film Cinta Brontosaurus ini mengisahkan tentang kisah cinta Raditya Dika yang tak kunjung berhasil. Mulai dari diputusin lewat SMS, diputusin saat acara keluarga, dan yang paling parahnya diputusin oleh bapaknya langsung. Semenjak saat itu Raditya Dika percaya bahwa cinta itu bisa kadaluarsa. Nah, gak usah tunggu lama lagi, ayo kita review alur cerita film Cinta Brontosaurus. Awal film kita diperkenalkan dengan karakter yang bernama Dika. Dika di sini sudah memulai kisah cintanya sejak dia SD. Tapi sayangnya setiap dia menembak cewek pasti selalu ditolak. Meskipun ada yang menerimanya, pasti akan tidak berlangsung lama dan akhirnya diputuskan. Tak putus. Kemudian pengalaman-pengalaman cinta yang gagal ini dia tulis menjadi sebuah buku. Namun tidak ada satupun yang tertarik pada buku-bukunya. Malam harinya, ketika Dika makan bersama keluarganya, dia disuruh orang tuanya untuk cepat-cepat cari pacar, agar kedua orang tuanya punya cucu. Paling enggak punya pacar dulu lah, kata orang tuanya. Sedangkan ayahnya mempunyai saran yang lebih kreatif, yaitu langsung menghamili anak orang. Kau lebih kreatif sedikit, kau hamili anak orang. Papa? Besokan harinya, pada saat Dika sedang nongkrong bareng dengan temannya yang bernama Kosasi, di sini mereka melihat cewek-cewek yang berada di kafe tersebut. Dari sekian banyak cewek yang berada di situ, Dika dapat melihat bagaimana kejadian-kejadian putusnya jika dirinya pacaran dengan cewek-cewek tersebut. Hebat kamu Dika, karena sering diputuskan cewek, sampai-sampai kamu bisa menerawang hasil-hasil akhir dari sebuah hubungan, kata Kosasi. Kemudian Kosasi mempunyai saran untuk mencarikan cewek yang berbeda, dan Kosasi mempunyai teman-teman yang jomblo yang cocok dengan Dika. Setelah Dika bertemu dengan cewek-cewek yang diperkenalkan oleh Kosasi, Dika merasa bahwa tidak ada satupun cewek yang benar. Udah cerai kok. Bukan itu masalahnya. Setelah kejadian tersebut, Dika mencoba menenangkan dirinya dengan makan di restoran. Di sini Dika malah melihat ada pelanggan aneh yang marah-marah dengan kasir. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba Dika disamperin oleh cewek yang mengajaknya ngobrol mengenai orang aneh yang marah-marah itu. Sampai akhirnya mereka berdua pun mulai dekat dan berkenalan. Cewek itu bernama Jessica. Jessica. Keesokan harinya, Dika mengajak Jessica pergi jalan. Dan pada saat Dika melihat penampilan Jessica, Dika pun langsung merasa dirinya berada di tengah-tengah film India. Kemudian mereka pergi ke restoran yang seru hasil rekomendasi dari Kosasi. Tapi nyatanya tempat itu sangat aneh. Karena itu mereka berdua lebih memilih makan pop mie di atas genteng pom bensin, ataupun kita menyebutnya galon. Kemudian Jessica mengajak Dika untuk jalan lagi minggu depan, dan Dika pun senang sekali. Keesokan harinya, ada produser yang tertarik dengan salah satu buku Dika yang berjudul Cinta Brontosaurus, karena produser tersebut suka sekali dengan dinosaurus. Meski di dalam buku tersebut tidak ada dinosaurusnya, tapi dia sangat suka sekali dengan judulnya. Dulu produser ini juga melihat film dia yang bernama Kambing Jantan. Kambingnya mana ya? Dari tadi kok belum muncul-muncul? Singkat cerita, Dika jalan lagi dengan Jessica. Di sini Dika menceritakan bahwa ada produser yang tertarik dengan bukunya, dan kemudian mereka berdua menghabiskan waktu di kebun binatang dengan happy-happy, dan di malam harinya mereka teleponan sampai larut malam. Keesokan harinya, Dika berkunjung ke rumah Jessica.
Di situ Dika melihat seisi rumah yang penuh dengan foto-foto monyet, dan ternyata ibu Jessica memelihara monyet. Dan kemudian Jessica yang berkunjung balik ke rumah Dika dan makan bersama. Tidak lama kemudian ibu Dika langsung bertanya, "Kapan kalian akan menikah?" kata ibu Dika. Jessica yang mendengar itu pun langsung kaget karena mereka berdua baru saja jadian. Setelah itu Dika mengajak Jessica pergi jalan-jalan menonton film yang berjudul Antara Pocong dan Suster. Film ini sangat menyayat hati sekali. Coba kalian bayangkan saja bagaimana cara pocong dan suster ngesot berciuman. Singkat cerita, pada saat pernikahan Kosasi dengan ceweknya, di situ mereka datang untuk melihat acara pernikahan temannya tersebut. Setelah selesai acara, Dika bertemu dengan teman-teman lamanya yang menanyakan kapan nyusul. Tapi Dika menyatakan gak bakal pernah kali. Jessica yang mendengarnya marah dan Dika terkejut. Kemudian ketika di perjalanan pulang, Jessica menyatakan Dika mau tidak menikah dengannya. Tapi Dika malah berlibat bicara kalau nikah itu urusannya akan panjang jika telah daluarsa atau cerai. Sedang mendengar jawaban Dika seperti itu, Jessica langsung meminta turun dari mobil. Tapi mobilnya malah diangkut oleh mobil penggeret. Sejak saat itu, Jessica mulai berubah dan Dika sering disuruh-suruh oleh Jessica dan sering kena marah olehnya. Setelah itu, Dika dan Kosasi diajak produser melihat film terbarunya. Melihat film itu sangat gokil, Dika malah khawatir dengan filmnya, sehingga Dika menyuruh Kosasi untuk membatalkan kontrak dengannya saja. Tapi ketika Kosasi ingin membatalkannya, tiba-tiba mereka ditawarkan bayaran 3 kali lipat dari sebelumnya, yang membuat Kosasi menyuruh Dika untuk melanjutkan kontraknya. Di malam harinya, ketika sedang makan malam, di sini terlihat Jessica yang sangat asik sekali mengobrol dengan temannya, sedangkan Dika hanya ikutan tertawa. Kemudian Dika pergi dari situ. Lalu ketika Dika pergi dari situ, teman-teman Jessica bertanya apakah Jessica yakin dengan Dika, dan temannya malah menyarankan untuk mereka putus saja. Kemudian pada saat Dika dan Jessica akan pulang, Jessica tiba-tiba langsung mengajak putus. Mendengar hal itu, Dika merasa dirinya bagaikan ditusuk oleh pedang. Keesokan harinya, Kosasi melihat Dika murung terus dan mengajaknya pergi ke rumah Jessica untuk memperbaiki hubungan mereka, mumpung belum terlalu lama. Saat di perjalanan menuju rumah Jessica, Dika tidak sengaja menabrak monyet ibu Jessica. Melihat hal itu, Jessica langsung membencinya dan menyuruhnya untuk tidak bertemu lagi dengannya. Di malam harinya, Dika yang sangat galau merenungkan hidupnya di atas pom bensin tempat awal mula cinta dia dan Jessica. Tidak lama kemudian, salah satu mantannya melihat Dika di atas pom bensin dan mencoba memanggilnya. Di sini mereka saling mengobrol sebentar, hanya saling menanyakan kabar, dan ternyata mantan pacarnya tersebut sudah memiliki pacar baru. Sedangkan cerita, Kosasi datang menemui Dika dan memberitahukan bahwa kontrak filmnya dengan produser telah dibatalkan karena film sebelumnya yang berjudul Raden Suster Usap tidak laku sama sekali. Itu mereka pergi ke rumah Jessica lagi untuk mencoba memperbaiki hubungan mereka lagi. Di sini Dika memberitahu kalau dirinya sudah tidak mempercayai lagi yang namanya cinta kadaluarsa. Karena baginya cinta itu pasti ada yang namanya marahan, saling kesal, bertengkar, senang, dan lain-lain. Tapi yang paling penting dalam hubungan adalah bagaimana kita bisa bertahan dalam posisi tersebut. Film pun diakhiri dengan bahagia, di mana Dika dan Jessica berhubungan kembali. Filmnya pun selesai. Nah, jadi itu merupakan alur cerita film dari Cinta Brontosaurus, yang dari awalnya seorang Raditya Dika selalu gagal dalam hubungannya, akhirnya dia dapat berhasil menjalankan hubungannya dengan Jessica. Nah, jadi gimana? Asik kan?